yang dikirim ke rekening saya, ya, langsung saya follow up dengan menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Nah, karena hal itu terjadi sudah 10 tahun yang lalu, saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu, Susno Bahir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional untuk semua kegiatan sehingga tidak membebani pihak lain. Jadi kalau saya pergi kemanapun, travel, kemudian taksi dan lain itu sudah saya sendiri yang bayar, tidak membebani orang lain. Nah, Mas Tris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan yang sering membantu banyak pihak. Bahkan, persahabatan saya dengan Trisno Bahir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 98. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Mas Tris selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya, baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Mas Tris adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dari Mas Tris, saya tidak tahu. Ya. Tentu Mas Tris lebih tahu. Ya. Saya pernah menanyakan pada Trisno Bahir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabnya, ya, saya quote ini, Mas Amin, saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya anggap sebagai hal wajar. Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, dan apa adanya. Di tahun 2007, saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat, waktu itu Ketua MPR. Namun rupanya bantuan Susno Bahir untuk kegiatan operasional saya yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2007 itu ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani. Perkara kita tahu sebelumnya dalam proses tuntutan sudah disebutkan sejumlah nama dan sejumlah peristiwa masih dalam rangkaian konstruksi kasus dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan di era sebelumnya. Nah, tentu saja pimpinan tidak dapat menemui yang bersangkutan ketika masih terkait secara langsung dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Namun jika ada informasi indikasi tindak pidana korupsi atau laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi, silakan disampaikan pada KPK. Kita memiliki unit pengaduan masyarakat atau DUMAS dan nanti akan diterima di sana. Setelah diterima kita akan pelajari, kita akan telaah validitas dari informasi tersebut dan jika memang valid tentu kita akan teruskan lebih lanjut. Jadi prosedur dan mekanismenya sudah ada di bagian pengaduan masyarakat. Pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan dan di ujung telepon telah bergabung sama kami Bapak Masinton Pasaribu, perwakilan dari fraksi PDIP yang duduk di Pansus Angket KPK. Selamat malam Pak Masinton. Ya, selamat malam. Ya, Pak, sebetulnya apa yang menjadi fokus dari angket KPK ini? Apakah memang di level manajerial KPK atau seperti apa? Ya, pertama setelah kami melakukan rapat di Komisi 3 bersama KPK 2 malam dan kemudian juga dari beberapa laporan-laporan yang kami terima di Komisi 3. Laporan-laporan seperti apa, Pak Masinton? Dari masyarakat perihal ya beberapa bentuk-bentuk yang itu bentuk-bentuk penyimpangan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu sendiri. Ada beberapa yang merasa terjolimi, ada yang merasa bahwa prosedurnya tidak tepat. Nah, termasuk kemudian dengan penyebutan nama-nama 5 nama-nama anggota Komisi 3 DPR RI yang dituduh ya oleh penyidik KPK menekan Miriam Haryani.
Ya, dan itu Artinya angket disampaikan di KPK ini persidangan. akan penuh dengan konflik of interest ketika kemudian jika ini dikaitkan dengan kasus IKTP karena ada beberapa anggota DPR yang memang disebut dalam kasus ini. Bagaimana ini kemudian memisahkan antara konflik kepentingan dengan memang tujuan hak angket itu sendiri? Nah, ini narasi yang dibangun secara sepihak dan salah, gitu ya. Ini kan bahwa ini tidak angket ini tidak berkaitan dengan hak pro justisia yang dilakukan oleh KPK. Angket ini tidak masuk ke ranah penegakan hukum yang sedang dikerjakan oleh KPK. Nah, kita tidak masuk pada persoalan perkara, kasus, tidak, tapi pada kita ingin angket ini menyelidiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam oleh oknum KPK, ya. Penyimpangan ini kan sisi-sisi kelemahan di dalam KPK. Nah, inilah yang harus kita benahi agar penegakan hukum kita dalam pemberantasan korupsi ini menjadi kokoh dan kuat. Nah, jadi Pak nggak Masinton, perlu alergi dengan angket ini. Ya. Saya kira, bisa gitu Ya. Saya berkepentingan untuk mendapatkan konfirmasi yang valid ya, misalnya sebenarnya pengajuan hak angket ini yang mananya gitu ya, karena ada banyak yang di publik beredar selain tadi disebut manajemen, tapi yang tadi juga Pak Ferry menyebut penguatan di level institusi KPK. Nah, kalau itu yang terjadi sebenarnya yang mana yang benar? Satu hal yang harus dipahami bahwa dari 3 hak yang melekat pada diri DPR sesungguhnya adalah hak angket itu adalah hak penyelidikan yang di dalamnya akan berkonstitusi secara hukum gitu ya. Jadi kalau ternyata penguatan institusi ini agak bias gitu. Jadi saya kira yang harus clear dulu yang mananya nih. Dan kemudian apakah memang masih konsisten yang diajukan dari awal ketika proses pengajuan ke paripurna atau kemudian berkembang terus sampai hari ini gitu? Nah, ya penyelidikan ini kan kita mau menyelidiki penyimpangan-penyimpangan yang selama ini ya kita duga terjadi disimpangkan oleh oknum-oknum di dalam tubuh KPK yang ini selama ini tidak terpublish dan tidak diketahui. Nah, penyelidikan ini ya, ini kita akan mengetahui nanti lebih dalam, lebih jauh bentuk-bentuk praktek penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK. tidak cukupkah dengan klarifikasi dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 sebagai mitra dari KPK untuk mengetahui bagaimana internal KPK itu sendiri, Pak Masinton? Ya, kami ini kan rutin mengadakan rapat-rapat dengan baik rapat dengar pendapat, rapat kerja ya dengan Komisi 3 bersama KPK. Karena KPK adalah mitra kerja kami. Nah, namun dalam rapat-rapat dengar pendapat maupun rapat kerja itu kan sifatnya dia tidak masuk ke ranah-ranah yang secara khusus gitu ya, yang lebih detail mendalam, lebih pada normatif aspek pengawasan. Nah, ketika terjadi penyimpangan di dalam, yang selama ini pelaporan ke kita itu di satu sisi masyarakat ada yang merasa korban, ya di semena-menakan, di sisi yang lain, yang terpublish ke publik itu adalah sisi keberhasilan dari KPK. Nah, tentu ini kan harus kita balance gitu. Ya. Saya kira yang perlu dipahami dulu adalah secara substansi mandat dari Undang-Undang MD3 kita yang berkaitan di mana posisi bisa kita melakukan hak angket. Apa sih yang membedakan antara hak angket, hak interpelasi dan lain-lain gitu ya. Karena kemudian akan saya selalu ingin menyatakan burung jangan diajarkan terbang. Ya, burung jangan diajarkan terbang. Mas itu seakan-akan lebih mengerti. Tidak, kami ini juga ngerti mana undang-undang yang harus kami jalanin. Ya, jadi pernyataan Mas itu juga kesannya mengguruin. Menganggap DPR itu bodoh-bodoh semua. Kebalik, Mas. Ya, ini bukan pada konteks untuk menggurui, Pak. Ini dalam konteks untuk kita mengingatkan kembali. Secara substansi kita akan lihat bahwa kalau misalnya Bapak tadi menyebut ada implikasi, ada penyelidikan, kan nanti akan keluarnya implikasi hukum. Apakah kemudian itu akan berusaha pada individu anggota dari atau pimpinan di KPK? Kan kemudiannya keluarannya adalah akan ada misalnya, kan relasinya harusnya kan ke pemerintah. Nah, ini keluarannya nanti kalau hak angket keluar, apa untuk posisi konsekuensi logis yang akan terjadi di KPK? KPK itu institusi negara bukan? Institusi negara bukan, saya tanya dulu Mas.
Iya, institusi negara, tapi konsekuensi, implikasi akan terjadi. Apakah DPR bisa memberhentikan KPK? Kan tidak. Ini memahamin angket kok dangkal. Anda dangkal memahamin angket. Angket itu bukan untuk memberhentikan orang. Itu penyelidikan. Ya, Iya. angket itu Iya. tidak selalu berimplikasi pada pemberhentian orang. Pahami dulu makanya. Ini Penyelidikan terkadang yang berimplikasi kepada hukum, Pak. maaf ini, kadang pengamat-pengamat begini ini ya ngomong di publik seenaknya juga tidak memahami persoalan. Baik, Pak Masinton dan juga Pak Samsudin, ini besok pimpinan pansus angket akan ditentukan, padahal pansus angket sendiri belum kemudian didukung ataupun diwakili oleh seluruh fraksi di DPR. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita awali perbincangan dari Pak Ferry terlebih dahulu. Pak Ferry, fraksi Gerindra sempat walk out saat rapat paripurna pembentukan pansus angket KPK yang dipimpin oleh Fahri Hamzah. Namun sekarang Gerindra justru akan mengutus wakilnya di pansus. Mengapa Gerindra pelin-pelan? Pertama gini, sesuai dengan arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Fraksi Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto dan Pak Ahmad Muzani, Partai Gerindra tetap konsisten untuk mendukung institusi KPK dengan penguatan yang seperti sekarang. Jadi itu pasti akan tetap seperti itu. Tetapi dalam kaitan mengirimkan orang, ini kita juga masih mempertimbangkan untuk kirim orang atau enggak. Jadi itu bukan merupakan satu keputusan yang sudah final kemarin ini. Jadi yang penting konfirmasi sekali lagi Pak Ferry, dari Partai Gerindra artinya apakah sudah resmi memutuskan akan mengirim wakilnya ke pansus atau tidak? Belum ada keputusan itu. Dan kemudian ini kan sebenarnya ada relasinya rencana pembentukan hak angket ini dengan situasi politik yang ada. Kemarin dikaitkan dengan apakah EKTP atau yang lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh bahwa mungkin ada revisi terhadap KPK dalam konteks untuk menguatkan KPK. Tidak Baik, Pak, dalam kita lebih tegaskan lagi. Orang ke orang gitu. Jadi kalau sekarang fraksi Partai Amanat Nasional atau fraksi Partai Gerindra kan dalam konteks Pak Amin Rais sekarang pun juga kita melihat bahwa sebenarnya ada persoalan, tapi persoalan ini harus dikaitkan dengan sistem SOP yang ada di KPK. Jadi kita juga tidak akan terbelenggu pandangan kita kepada masalah orang-orang dalam institusi KPK. Jadi kita lihat keseluruhan institusi ini. Baik, Pak Ferry, kita ke Pak Samsudin yang ada di studio terlebih dahulu. Ini nampaknya ada kegalauan dari fraksi-fraksi yang sebelumnya tegas menyatakan menolak hak angket, tapi justru saat ini seolah galau apakah akan mendukung atau tidak. Ya, saya kira ini menarik gitu ya. Di saat paripurna yang lalu, dia paham betul dan kita lihat bahwa sesungguhnya proses pengambilan keputusan pun itu cacat. Saya melihat tadi mendengar betul penjelasan dari Pak Ferry bahwa ini karena menghargai hukum gitu ya. Menghargai hukum adalah harus konsisten gitu. Dari awal kita paham betul mekanisme pengambilan keputusan sesungguhnya juga cacat karena tata tertib menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan di DPR adalah harus diawali dengan musyawarah, mufakat gitu ya. Tidak kemudian serta-merta. Nah, kita lihat pada saat itu kan pimpinan DPR, pimpinan sidang pada saat itu, Pak Fahri Hamzah kan tiba-tiba langsung ketuk palu, lalu kemudian banyak yang pada saat bersamaan pada wall out gitu ya. Itu saya kira satu catatan kita. Yang kedua adalah saya ingin mendapatkan sebenarnya informasi seperti apa sih sebenarnya mau diangketkan gitu ya. Karena kan menjadi bola yang liar. Tadi kemudian dijelaskan bahwa ada kepingin untuk melakukan penguatan kepada KPK. Penguatannya mana sebenarnya? Kalau penguatan kalau melalui hak angket ini menurut saya keliru. Harus dipahami bahwa definisi kalau kita baca di Undang-Undang MD 3 yang disebut hak angket itu adalah hak penyelidikan yang berkonsekuensi kepada hukum gitu ya. Jadi kalau kemudian mau penguatannya mana nih gitu ya. Oke, baik. Pak Ferry, tanggapannya penguatan KPK seperti apa jika jalan yang ditempuh adalah dengan hak angket? Kalau KPK itu sebagai pengamat harus ngerti bahwa harus ada penyempurnaan terhadap SOP, bahwa KPK ini juga menjadi tempat ajang kepentingan kekuasaan juga. Nah, ini nggak boleh. Nah, oleh karena itu saya tadi juga menyampaikan bahwa SOP di KPK juga harus diperbaiki supaya institusi ini tidak kemudian lekat dengan kepentingan kekuasaan. Kasus-kasus yang terakhir itu memperjelas bahwa di mata masyarakat KPK kadang-kadang main-main. Ada masalah-masalah yang sudah terang benderang, misalkan kasus-kasus yang melibatkan adik ipar Pak Presiden dalam soal
pajak tidak ditindaklanjuti, ada kasus reklamasi tidak ditindaklanjuti, ada kasus-kasus yang besar yang secara produk hukum tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Sebenarnya yang ingin kami konfirmasi, mohon maaf Pak Ferry ya, yang ingin kita konfirmasi adalah secara substansi yang disebut untuk penguatan. Kan sebenarnya itu adalah kasus-kasusnya gitu ya. Yang dimaksud untuk mau di-trigger itu penguatan KPK di mananya? Karena kalau kita menyebut hak angket, justru itu adalah implikasi terhadap hukum gitu ya. Ada implikasi akan timbul. Ini adalah hak penyelidikan yang melekat pada DPR yang diatur dalam konstitusi. Tapi kalau kemudian yang dicerita tadi itu adalah SOP dan lain-lain, itu kan sebenarnya adalah wilayah manajerial KPK. Dan harus dipahami di DPR pun sebenarnya mitra kerjanya KPK. Kenapa tidak menggunakan cara lain gitu loh? Saya rasa sih nggak apa-apa kalau kemudian dalam konteks kemarin proses persidangan itu pimpinan DPR kemudian meskipun dengan pro kontra gitu, tapi keputusan itu sudah diambil dan kemudian tapi kan ini menjadi bagian yang harus dipertimbangkan oleh fraksi-fraksi, apakah kemudian kita menyetujui dengan hak angket itu atau lain sebagainya. Dan kalaupun hak angket ini dilaksanakan itu tidak boleh kemudian berkembang menjadi hak angket yang terbelenggu dengan kepentingan individu. Nah ini kan juga harus menjadi kepentingan fraksi-fraksi. Kalau keputusan ini sudah diambil, fraksi-fraksi yang ada hanya dibatasi dalam konteks untuk menajamkan penyelidikan terhadap apa-apa yang seharusnya bisa dilekatkan kepada penguatan atau institusi KPK. Saya agak khawatir saja, mohon maaf ya. Saya agak khawatir saja kemudian kalau khawatir boleh, tapi ini kan ranahnya sudah ada di legislatif, Pak. Nah, kita semua juga menjaga partai politik, masyarakat, camat untuk menjaga supaya hak angket ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat KPK-nya dan tidak terbelenggu oleh kepentingan individu. Artinya Gerindra udah pasti ya, udah pasti. Oke, kita akan lanjutkan mengenai bagaimana kepastian sikap Gerindra sendiri dan Pak Samsudin dan juga Pak Ferry. Sesaat lagi usai jeda kita juga akan berbincang dengan Bapak Masinton Pasaribu, anggota Pansus Angket KPK dari fraksi PDIP, tapi kita ikuti di jeda berikut terlebih dahulu.